Annyeong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lady Felicia Agustia dengan NIM 19250009. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang gizi pranikah. Bahasan kali ini yaitu pastinya tentang edukasi gizi bagi calon pengantin. Cie. Gizi pranikah merupakan suatu cara untuk memperhatikan status gizi calon pengantin demi tercapainya keluarga yang sehat dan keturunan yang berkualitas. Nah, tidak dapat dipungkiri, menikah adalah salah satu cara untuk memperoleh keturunan. Oleh karena itu, baik dari calon pengantin wanita maupun dari calon pengantin pria itu harus memperhatikan status gizinya masing-masing sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Apa saja sih mengenai gizi yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pernikahan? Yuk simak. Yang pertama, asupan vitamin B12 untuk laki-laki. Asupan vitamin B12 sangat penting untuk memelihara kesuburan, karena jika seorang lelaki mengalami kekurangan vitamin B12 itu akan mempengaruhi kesuburannya. Sperma yang dihasilkan oleh testis pria itu bisa lebih sedikit dari normal. Nah, sumber pangan dari vitamin B12 ini sumber pangan yang berasal dari hewani, baik berupa daging maupun olahannya seperti keju dan susu. Yang kedua, asupan vitamin E untuk perempuan. Asupan vitamin E untuk perempuan ini sangat penting yang mempengaruhi kesuburan pada perempuan. Jadi, untuk perempuan sebelum menikah itu sebaiknya menjaga asupan vitamin E-nya. Sumber pangan dari vitamin E itu sendiri yaitu terdiri dari minyak kelapa sawit, minyak kelapa, biji bunga matahari, toge, juga dan lain sebagainya. Yang ketiga, memantau dan mengusahakan berat badan tetap ideal. Ini yang paling susah ya. Jadi, kenapa kita harus memantau agar berat badan kita tetap ideal? Karena jika berat badan kita itu lebih besar dari berat badan ideal, itu akan terjadinya penurunan kesuburan baik dari wanita maupun dari pria. Sedangkan jika berat badan rendah dari berat badan ideal, itu akan mempengaruhi anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan akan mengalami berat badan lahir rendah. Nah, berat badan lahir rendah itu berakibat pada status gizi anak tersebut. Yang keempat, usahakan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi mikro, terutama zat besi dan zinc. Karena apa? Karena kecukupan zat besi dan zinc itu sangat penting bagi calon ibu. Konsumsi zat besi dan zinc itu harus tinggi terutama pada saat kehamilan, dan jika kekurangan itu akan berakibat fatal. Sumber pangan dari zat besi itu sendiri yaitu dari daging, telur, ikan, bayam, brokoli, dan lain-lain. Juga untuk zinc itu sendiri terdiri dari yaitu daging, telur, ayam, keju, dan susu, dan lain sebagainya. Kelima, tercukupinya kebutuhan protein sebelum kehamilan. Protein itu kan dibutuhkan untuk membentuk sel-sel baru. Nah, jadi protein itu dibutuhkan dalam pembentukan sel-sel tubuh janin. Jika seorang ibu itu mengalami kekurangan protein, maka akan mengakibatkan terambilnya simpanan protein yang ada di dalam tubuh ibu. Sumber pangan dari protein itu sendiri yaitu telur, daging, tempe, tahu, dan lain sebagainya. Yang keenam, terpenuhinya kebutuhan asam folat dari sebelum hamil. Asam folat itu kan berfungsi dalam pembentukan otak dan saraf penyusunnya. Jadi jika seorang ibu mengalami kekurangan asam folat, itu akan membuat terganggunya perkembangan otak dan intelijensi bayi yang dilahirkan. Untuk sumber pangan dari asam folat itu sendiri yaitu biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran hijau, dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh, ini yang terakhir, yaitu menjaga pola hidup yang sehat dan istirahat yang cukup dan teratur. Pola hidup yang sehat ini akan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Kementerian Kesehatan Rakyat Indonesia tahun 2010 mendefinisikan wanita usia subur adalah wanita yang dalam periode usia 15-49 tahun. Nah, jadi wanita pranikah ini termasuk dalam wanita usia subur, sehingga memerlukan kesiapan untuk mencukupi gizi di dalam tubuhnya. Karena
Gizi yang optimal ini akan mempengaruhi tumbuh kembang janin, kesehatan bayi, dan keselamatan proses melahirkan. Masa pranikah biasa dikaitkan dengan masa prakonsepsi. Masa prakonsepsi yaitu masa sebelum kehamilan. Nah, masa prakonsepsi ini memiliki prasyarat gizi yang sempurna, yang merupakan kunci dari kelahiran bayi yang normal dan sehat. Adapun pentingnya menjaga kecukupan gizi untuk wanita pranikah sebelum kehamilan, yaitu gizi yang baik akan menunjang fungsi optimal alat-alat reproduksi, seperti lancarnya proses pematangan sel telur, produksi sel telur dengan kualitas baik, dan pembuahan yang sempurna. Bagi calon ibu, gizi yang baik dan seimbang juga dapat mempengaruhi kesehatan secara menyeluruh pada masa kehamilan, serta memutuskan mata rantai masalah kekurangan gizi pada masa kehamilan. Kekurangan energi kronik masih menjadi masalah gizi bagi wanita usia subur. Dapat dilihat dari pengukuran lingkar lengan atas atau biasa disebut dengan lila. Jika hasil dari pengukuran itu di bawah 23,5 cm, itu diartikan bahwa seseorang tersebut mengalami kurang energi kronik atau kurang gizi. Jadi kita itu bisa mengukur sendiri lingkar lengan atas kita untuk mengetahui apakah kita ini kurang gizi atau kurang energi kronik tersebut. Calon pengantin harus memperhatikan kecukupan gizi sebagai persiapan sebelum memasuki masa kehamilan. Kecukupan gizi membuat ibu lebih sehat dan siap secara medis untuk memiliki anak di dalam rahim sampai melahirkan. Asupan gizi yang cukup merupakan investasi yang sangat penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan fertilitas sebelum masa kehamilan. Mengingat akan pentingnya menjaga status gizi sebelum menikah, oleh karena itu, sebagai calon pengantin, selayaknya kita memperhatikan asupan pola makan kita dan juga menjaga pola hidup yang sehat untuk menciptakan kualitas hidup dan generasi penerus yang lebih baik. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai edukasi gizi bagi calon pengantin. Semoga bermanfaat bagi calon pengantin di luar sana. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.